Hi, I'm Kelvin. Aku Windy. I've been member of CHC since God knows when, and we recently got married. Dan Pastor Aris yang nikahin kita. Yeah. I'm very happy and I'm looking forward. Exciting? Yeah, I'm excited about it. Saya sangat excited begitu mendengar kabar bahwa Indonesian Service is going to be back. Dan tentunya rindu juga untuk mendengarkan firman Tuhan from the one and only Pastor Aris Zulkarnain. Awalnya kita kirain nggak bisa attend Indo service, soalnya we were planning to migrate to luar negeri. Tapi karena sekarang service-nya online, we were glad jadi kita bisa attend lagi dan bisa ngumpul-ngumpul lagi sama teman-teman lama. Kita bisa akhirnya balik bersama-sama berkumpul dengan bangsa Indonesia, remaja-remaja Indonesia, dan satu kampung Indonesia Service. Kangen pelayanan bareng sama tim-tim musik yang seru-seru. Malam-malam hari Sabtu pelayanan ngangkat-ngangkat barang, ngangkat-ngangkat drum, ngangkat bass, ngangkat keyboard, semua diangkat, setup pagi-pagi. Sebenarnya udah lama banget nggak Indo service. Terakhir kali itu 17 Agustusan 2 atau 3 tahun yang lalu. We hope that it's really back for good, Indonesian Service. Ada continuity, terus bisa ada terus. What I miss about Indonesian Service is kita bisa berbahasa Indonesia dengan freely, dan kita ketemu dengan banyak orang-orang Indonesia. Tahu tuh mereka masih pelajar sampai bekerja di Singapura, menikah di Singapura, bahkan beranak di Singapura. Luar biasa. Kenang-kenangan Indonesia Service tentu salah satunya adalah dulu kenalan dengan satu wanita yang istimewa dan akhirnya hari ini menjadi istri saya. We personally make lifelong friends through Indo Service yang dari waktu aku zaman kuliah, kerja, sampai sekarang berkeluarga. Dan kita masih become the best of friends. Kenangan Indonesian Service pertama kali Pastor Aris waktu itu bahasa Indonesianya belum bagus. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang lucu, tapi itu membuat kenangan yang indah buat kita. Dan sekarang Pastor Aris bahasa Indonesia sudah hebat. Apalagi kan kita sekarang lagi gak bisa balik Indo nih, jadi pasti ada komunitas Indo ngebantu kita buat feels like home. Harapannya sih supaya Indonesian Service selalu rutin, supaya kita juga dapat mendengarkan khotbah dalam bahasa Indonesia, supaya bondingnya juga menjadi lebih close as a family. Ekspektasinya so that Indonesian Service will move from glory to glory, and meskipun orang-orang Indonesian Service yang udah pulang ke Indonesia, mereka tetap bisa justru dengan online service ini mereka tetap terberkati dan mereka bisa join bareng Indonesian Service ini, and karena once you are a family, you're always a family. Welcome to Indonesian Service! Welcome back Indonesian Service! Welcome back Indonesian Service! Welcome back Indonesian Service. Merdeka! Merdeka! Haleluya! Anda bersukacita pada hari ini? Salam merdeka saudara-saudara. Pagi ini mari kita nyanyikan pujian kita, penyembahan kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Haleluya! Thank you Jesus. Yeah. Rencanamu padaku akan melindungi setiap mimpi-mimpi yang kau beri, dan takkan pernah ku takut sebab kau bersamaku. Kau pegang masa depanku di dalam tanganmu. Yeah. Yeah. Di saat ku berjalan, ku tak pernah sendiri, sebab kau besertaku. Haleluya. Di saat ku melangkah, kau setia melindungi, sebab kasih-Mu padaku. Dengan
segenap hati katakan walau badai menghadang dan duniaku bergoncang, walau ku tak mengerti, ku akan selalu mengikuti. Semuanya katakan, come on. Rencanamu padaku akan melindungi setiap mimpi-mimpi yang kau beri, dan takkan pernah ku takut, sebab kau bersamaku. Kau pegang masa depanku di dalam tanganmu. From the top, come on. Di saat ku berjalan, di saat ku berjalan, ku tak pernah sendiri, sebab kau besertaku. Di saat ku melangkah, kau setia melindungi, sebab kasih-Mu padaku. Walau badai menghadang dan duniaku bergoncang, walau ku tak mengerti, ku akan selalu mengikuti. Rencanamu padaku akan melindungi setiap mimpi-mimpi yang kau beri, dan takkan pernah ku takut, sebab kau bersamaku. Kau pegang masa depanku di dalam tangan. Rencanamu padaku akan melindungi setiap mimpi-mimpi yang kau beri, takkan pernah ku takut, sebab kau bersamaku. Kau pegang masa depanku di dalam tanganmu. Haleluya. Mari kita deklarasikan sama-sama, kita tidak akan pernah takut. Haleluya. Ku takkan pernah takut. Apapun situasimu, deklarasikan ini bersama-sama. Ku takkan pernah takut. 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 One last time you sing, come on. Ku takkan pernah takut. Rencanamu padaku akan melindungi setiap mimpi-mimpi yang kau beri, takkan pernah ku takut, sebab kau bersamaku. Kau pegang masa depanku di dalam tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu hari ini Tuhan.
puji-pujian dan sembah. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri
Kami sembah Kau Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, bahwa rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Dan tangan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengangkat kami. Shikiria lamaya karama shiria. Sira baraba shiria ba. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dia mendengar doa-doamu, dan tiada terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, haleluya. Dimanapun kalian berada, di kamar kalian, di rumah kalian masing-masing, atau dimanapun kalian berada, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara semuanya, kepada kebaktian Bahasa Indonesian Service di City Harvest Church, kepada semua jemaat-jemaat yang ada di sini bersama kami, bergabung bersama kami untuk pertama kalinya. Welcome. Dan saudara, saya sangat sukacita sekali. Dan hari ini saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Bukan hanya untuk saudara, tetapi saya percaya di hari kemerdekaan hari ini saudara, Tuhan telah menyediakan berkat dan saudara mujizat kepada kami bangsa Indonesia. Dan saudara, hari ini adalah hari yang istimewa. Karena sudah sekian lamanya kami sudah menunggu waktu untuk waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi, memulai kembali Indonesian Service di City Harvest Church. Dan saudara, saya percaya di musim yang baru ini, Tuhan bukan hanya telah menyediakan yang terbaik bagi kita semuanya sebagai gereja, sebagai jemaat, tetapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik di musim yang baru bagi Anda saudara secara individu. Itu sebabnya saya percaya hari ini adalah permulaan dan awal yang baru, mujizat yang baru bagi kehidupan saudara dan bagi karir-karir saudara juga semuanya. Jikalau saudara percaya, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita semua angkat tangan kita, membuka hati kita. Kita berdoa dalam bahasa roh. Dia Tuhan jamah. Tuhan lakukan mujizat yang baru. Tuhan, sewaktu kami sedang mengalami kesusahan, Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau telah menyediakan mujizat bagi keluarga kami, rumah tangga kami, karir kami, bisnis, usaha kami semuanya. Itu sebabnya Tuhan, kami hari ini datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Dan kami ingin terbuka, dan kami ingin menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, Engkau buka tikap-tikap langit di surga, dan Engkau curahkan berkat-Mu kepada jemaat yang ada di sini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukurallah barabakara barabahate dia. Syirianda barabakara barabahate dia. Terimalah berkat, terimalah mujizat, terimalah mujizat. Haleluya. Sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. haleluya. Saudara, siapa percaya dan siapa beriman hari ini bahwa mujizat telah terjadi di dalam kehidupan saudara masing-masing. Amin. Saudara, hari ini juga kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan siapa setuju bahwa bangsa Indonesia hari ini memerlukan mujizat, memerlukan jamahan Yesus, memerlukan jamahat Tuhan, di mana kami sedang mengalami susah COVID-19. Semuanya saudara telah terdampak. Usaha kami, kehidupan kami, kesehatan kami semuanya. Tapi kami percaya sewaktu kami tetap memegang
kedaulatan Tuhan Yesus. Tuhan akan membawa kita semuanya keluar dan memasuki musim yang lebih indah, musim yang lebih dahsyat. Dan apa yang saudara telah hilang, Dia bisa kembalikan lagi 2 kali lipat di dalam kehidupan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saya ingin saudara untuk bersama-sama dengan saya imani doa ini. Mari kita bersama-sama doa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini kami datang Tuhan, sehati, seiman, dan Tuhan satu roh. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami ingin mendeklarasikan Tuhan mujizat-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan untuk datang kepada bangsa Indonesia. Tuhan, di hari kemerdekaan ini Tuhan, kami percaya ada satu pemulihan yang telah terjadi. Kami percaya dan berdoa Tuhan, Engkau akan putar balikan situasi dan kondisi kesehatan ini Tuhan. Di COVID-19 saya percaya dan kami berdoa supaya hari demi hari Tuhan, kasus-kasus baru akan makin menurun. Tuhan, casualties Tuhan, all the casualties akan makin menurun. Angka-angka Tuhan akan mulai menurun. Dan Tuhan, saya berdoa supaya kami dengan stabil menuju kepada pemulihan, menuju kepada kepulihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Usaha dan ekonomi Indonesia Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau gerakkan Tuhan hati bangsa ini Tuhan, supaya mereka bisa bersatu, supaya mereka Tuhan bisa melepaskan Tuhan ego-ego mereka sendiri. Dan kami mulai berdoa untuk bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia dipulihkan. Itu adalah doa kami hari ini Tuhan, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, jikalau saudara percaya, kita beri sekali lagi kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan jikalau saudara percaya, katakan amin sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Indonesia dan ibadah Indonesia di City Harvest Church. Sekali lagi thank you, terima kasih untuk meluangkan waktu untuk bergabung bersama-sama kami. Dan sekali lagi, siapa sudah kangen right dengan lagu-lagu Indonesia, dengan pujian sembah Indonesia, dan siapa kangen dengan ibadah Indonesia? Mari beri tepuk tangan yang paling meriah kepada tim musik kami juga yang ada di sini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, kita telah memasuki awal yang baru, musim yang baru, di mana kita akan memulai kembali ibadah bahasa Indonesia di City Harvest Church. Dan saudara, saya percaya dan saya ingin menghimbau kepada saudara semuanya untuk bergabung bersama kami. Saat ini saudara, kita hanya akan menjalani ibadah sebulan sekali. Tetapi saya percaya satu ibadah di satu bulan itu akan menjadi berkat dan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan saudara masing-masing. Amin. Nah saudara, untuk memulai ibadah kami yang pertama ini di musim yang baru, kita dengan sengaja saudara memilih hari ini, yaitu bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu saudara, kami telah menyediakan juga satu song item. Dan hari ini dengan senang hati saya ingin memperkenalkan kepada saudara semuanya penyanyi kami yang sangat tenar, selebriti, selegram, semuanya lah yang saudara bisa katakan dia ini juga sudah terkenal saudara. Dan saya sangat senang sekali karena beliau sudah menetap di Singapura dan bergabung bersama kami di City Harvest Church. Itu sebabnya without further ado, please beri tepuk tangan yang paling meriah untuk welcome Brenda Bolang. Haleluya, kita beri tepuk tangan untuk Brenda Bolang. Brenda, terima kasih atas kesempatan dan juga Brenda bisa ada di sini. I'm so happy that Brenda finally you are here. Brenda, sebelum kami mendengar suara yang merdu dan luar biasa ya dari Brenda, bisa tanya gak Brenda? Barangkali bisa say a few words to all our friends and to all our members yang hari ini bergabung bersama kami di YouTube. Tadi kan Brenda kan ada bilang ke Pastor Aris, yaitu Brenda ingin barangkali mengucapkan beberapa terima kasih. Ya bisa bilang sedikit. Hai semuanya. Pertama-tama saya sangat berterima kasih untuk Pastor Aris dan Gereja City Harvest yang sudah memberikan saya fondasi dalam keluarga dari saya masih umur 12 tahun. Wow. It is greatest blessing in my life. Dan terima kasih sudah menjangkau bukan hanya suami saya, tapi seluruh keluarganya dijangkau. Dan
kadang-kadang saya juga suka nggak ngerti peran Tuhan tuh kadang-kadang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi saya mau terima kasih untuk Pastor Aris yang sudah memberikan waktu dan your love, your sincere love to make me and my family feels like home. Luar biasa. Wow, thank you so much. Mari kita beri tepuk tangan untuk Brenda dong. Haleluya. Brenda, terima kasih dan saya percaya sama juga dengan kebaktian Indonesia ini, kita sedang memasuki musim yang baru, kita sedang mengawali musim yang baru, dan Brenda pun juga sama ya, baru saja memasuki musim yang baru, menetap di Singapura, sudah berkeluarga, dan hari ini juga mulai berkarir, dan saya percaya lewat lagu Brenda akan membawa berkat kepada semua yang ada di sini. Brenda, terima kasih, dan Brenda hari ini mau menyanyikan lagu apa ya? Lagu yang akan saya bawakan judulnya Sentuh Hatiku. Thank you. Let's give Brenda Bolang a big hand. Ini adalah persembahan pujian dari saya yang berjudul Sentuh Hatiku. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kau menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku,
Halo Indonesian Service, sudah lama kita tidak bertemu dan akhirnya setelah berdoa dan menunggu sekian lamanya dan menunggu waktunya Tuhan, kami merasa hari ini sudah saatnya kita memulaikan lagi kebaktian Indonesian Service di City Harvest Church. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Nah saudara, tetapi karena adanya pandemi COVID-19, sementara ini ibadah Indonesia City Harvest akan dihadirkan sebulan sekali lewat online dan juga platform YouTube. Dan saya harap jemaat kami dan juga teman-teman yang ada di seluruh dunia untuk bisa subscribe to our channel, sekaligus bergabung bersama kami setiap bulan. Saya percaya di season yang baru ini, CAC Indonesian Service akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa dampak dan berkat dimanapun kalian berada. Sekaligus firman Tuhan yang relevan dan juga tepat untuk generasi kita hari ini. Itu sebabnya visi kami untuk eksis di antara kebaktian-kebaktian hebat yang sudah ada adalah to build a strong Indonesian community in City Harvest Church. Saudara sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Mari kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini adalah permulaan awal yang baru. Dan Tuhan, saya percaya di musim yang baru ini, Engkau telah menyediakan yang terbaik. Engkau telah menyediakan berkat, bukan hanya untuk kita, tapi setiap jemaat, setiap Tuhan pendengar dan pemirsa yang ada di sini hari ini Tuhan. Saya berdoa setiap individu, setiap keluarga, dimanapun mereka berada, Roh Kudus Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau memberikan mereka pengharapan baru. Engkau memberikan kuatkan iman yang baru Tuhan. Di saat susah hari ini Tuhan, kami percaya Engkau mampu untuk membuka tingkap-tingkap lagi di surga. Dan Engkau curahkan berkat lewat firman-Mu hari ini Tuhan. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan semua mengatakan amin. Haleluya. Sekali lagi, dimanapun kalian berada, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Indonesian Service. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, hari ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di mana saudara sebagai bangsa, kita berarti sudah tidak lagi dijajah oleh negara lain. Dan saudara, dalam bahasa Inggris, right, hari ini it's called Independence Day. Yaitu saudara, negara kita memiliki identitas baru setelah bebas dari segala ikatan atau penjajahan Belanda. Nah saudara, sewaktu kita melihat saudara signifikan daripada hari kemerdekaan hari ini, right? Saya saudara ingin membawa satu firman yang ingin menguatkan kita. Karena saudara, sama juga dengan bangsa Israel di kitab Keluaran. Dan saya ingin mulai untuk membacakan kepada saudara semuanya di Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Alkitab berkata demikian, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan saudara, ayat 6 berkata demikian, aku akan mengangkat kamu untuk menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. What a great verse. Lihat saudara, bangsa Israel dimerdekakan dari Mesir dan Alkitab berkata demikian, supaya mereka bisa hidup bebas untuk menjadi umat Allah. Untuk menjadi anak Allah. Dengan kata lain saudara, bangsa Israel dimerdekakan dari Mesir supaya mereka bisa hidup bebas di dalam Tuhan. Tetapi ingat, bukan berarti merdeka dari Tuhan. Nah ini yang saya ingin bagikan kepada saudara hari ini di perayaan Hari Kemerdekaan. Our first Indonesian service after a long period of time. Yaitu saudara, freedom does not mean independence from God. Sekali lagi, freedom does not mean independence from God. Saudara, kita ini pikir
hidup di dalam Tuhan itu sangat tidak bebas. Ya. Kita sebagai orang Kristen menjalani kekristenan, menjalani hidup ini seringkali sebagai orang Kristen kita itu merasa hidup di dalam Tuhan itu sangat tidak bebas. Kenapa? Karena kita merasa dibatasi oleh perintah-perintah Allah. Atau sering kita merasa terhimpit oleh apa yang firman Tuhan katakan kepada kita semuanya. Tetapi saudara, justru sebaliknya. Hidup tunduk kepada Tuhan justru adalah kebebasan yang benar dan sejati. Malahan saudara, jikalau kita ingin merdeka dari Tuhan atau keluar dari naungan Tuhan, keluar dari perintah-perintah Allah, seringkali saudara kita akan merasakan dosa dan dunia malahan akan membudakkan kita semuanya. Dan saudara, perasaan ini bukan hanya yang kita alami hari ini saja. Banyak orang Kristen menjalani kehidupan kekristenan mereka. Mereka merasa untuk tunduk di bawah firman Allah itu sangat tidak bebas. Tetapi justru sebaliknya, hidup taat di bawah naungan Allah adalah kebebasan yang benar dan sejati. Dan saudara, perasaan ini bukan hanya yang kita alami saudara hari ini saja atau musim ini saudara. Tetapi ini sudah dimulai dari Taman Eden di Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat 17. Mari saya bacakan kepada saudara. Kejadian pasal 2 ayat 16. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, interesting. Dari awal Tuhan sudah memberikan kepada kita kebebasan untuk menikmati segalanya yang ada di Taman Eden. Tetapi saudara, jikalau kita baca ayat itu saudara, kita belajar satu hal. Yaitu, sentral daripada kebebasan itu adalah ketaatan kita terhadap Tuhan. Saudara, pohon itu yang Tuhan taruh di tengah-tengah Taman Eden. Itu saudara bukanlah sebuah pohon apel ya. Alkitab juga tidak pernah bilang bahwa buah yang Hawa makan itu adalah buah apel. Tetapi saudara, buah atau pohon itu melambangkan sesuatu. Di Kejadian pasal 3 ayat 4-5, Alkitab memberitahukan kepada kita pohon itu melambangkan apa. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow. Berarti saudara, pohon ini yang Tuhan taruh di tengah-tengah Taman Eden, itu melambangkan sesuatu yang Tuhan ingin kita semua hindari. Yaitu apa? Keinginan untuk merdeka dari Tuhan. Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan seterusnya, manusia selalu mencoba, saudara, menggantikan ketergantungan kita kepada Tuhan dengan kekuatan atau kepintaran kita sendiri. Oleh karena dosa, pemikiran kita pun mulai berubah. Yang tadinya saudara melihat, right, ketergantungan kita kepada Tuhan adalah kebebasan yang sejati, ya. Saudara tahu tadi, kita baca ayat tadi saudara, segalanya kamu bisa nikmati. Apakah itu adalah kebebasan? Of course. Tetapi kebebasan itu, sentral daripada kebebasan itu adalah apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, sewaktu manusia melakukan dosa, berbuat dosa, apa yang manusia lakukan? Ya, mereka selalu mencoba untuk menggantikan
ketergantungan kita kepada Tuhan dengan ketergantungan kita kepada hal-hal yang lain. Dan sekarang saudara, kita saudara mulai melihat ketergantungan kita kepada Tuhan sebagai sesuatu yang dulunya seharusnya adalah membebaskan kita. Tetapi saudara, kita sekarang mulai melihat ketergantungan kita kepada Tuhan adalah satu hal yang membatasi kita. Atau saudara lebih parah lagi, banyak orang Kristen merasa bahwa apa saudara, ini adalah atau membudakkan kita. Saudara, Indonesian Service, saudara harus ingat, freedom does not mean independence from God. In fact, true freedom is found in our dependence on God. Haleluya. Nah saudara, ini yang akan menjadi bahan khotbahan seri saya untuk tahun ini di Indonesian Service. Dan untuk beberapa bulan ke depannya, saya ingin bahas beberapa ketergantungan kita dengan hal-hal yang kita yakin seharusnya akan membawa kita kebebasan. Tetapi justru sebaliknya, semuanya itu malahan membudakkan kita semuanya. Dan untuk hari ini saudara, ya di ibadah kita yang pertama ini saudara, saya ingin bahas area yang pertama. Yaitu apa? Ketergantungan kita kepada kepastian. Haleluya. Ketergantungan kita kepada kepastian. Saudara, kita lihat di Keluaran pasal 14 ayat 12. Ingat, Tuhan memerdekakan bangsa Israel dari Mesir, ya. Alasannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk apa? Supaya mereka bisa belajar untuk hidup bebas menjadi umatnya. Menjadi anak Allah. Menjadi bangsanya Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi di Keluaran pasal 14? Kita lihat di sini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, apa yang terjadi? Enggak lama bangsa Israel keluar dari perbudakan dari negara Mesir. Begitu mereka menghadapi krisis, mereka langsung ingin kembali ke perbudakan. Kenapa saudara? Karena saudara, di Mesir ya, semuanya selama ini saudara, semuanya itu terkendali. Semuanya itu terjamin. Semuanya itu memberikan mereka perasaan aman. Dan saudara, yang lebih penting lagi adalah apa? Selama ini, sewaktu mereka di bawah negeri Mesir, semuanya seakan serasa pasti. Jadi kehidupan mereka itu sudah ada kepastian. Seakan-akan segalanya terkendali. Dan segalanya terencana dengan baik. Supaya ekonominya atau hasil buminya selalu pasti dan bisa dihandalkan. Selalu ada dan kita bisa pegang dan itu bisa dihandalkan. Saudara, di Mesir, mereka membangun piramid-piramid megah. Dan ini untuk memastikan Firaun itu selamanya dikenang dan diabadikan selamanya. Masyarakat, saudara, dikontrol dengan agama, dengan perbudakan. Supaya semuanya bisa berjalan dengan tertib dan semuanya nurut dan tunduk kepada Firaun. Tetapi saudara, sebaik-baiknya negeri ini, sekaya-kayanya kerajaan ini, Mesir tetap adalah negeri atau sistem yang membudakkan kita. Saudara, artinya bukannya saya hari ini saudara melarang Anda atau tidak setuju dengan segala perencanaan kita atau kerja keras kita supaya kita bisa hidup stabil atau ada kestabilan. Saya bukan menantang itu semuanya saudara. Yang saya maksud adalah sistem mereka ini. Cara mereka hidup untuk independen dari Tuhan. Cara mereka hidup
bebas, merdeka dari Tuhan. Saudara, jikalau ini menggantikan ketergantungan kita kepada Tuhan, saudara tahu nggak? Ini akan menjadi beban yang sulit Anda pikul di kehidupan saudara. Dan saudara, yang lebih parah lagi adalah apalagi pada waktu kita ketiban krisis. Waktu kita ketemu dengan kesusahan, dengan masalah, dengan krisis. Saudara, ini akan menjadi ekstra beban yang kita semua sama sekali tidak bisa pikul. Dan saudara, ini yang bangsa Israel tidak terbiasa saat mereka dibebaskan untuk menjadi umat Allah. Kenapa saudara? Karena mereka dibebaskan supaya mereka bisa belajar untuk menjadi umatnya Allah. Berarti mereka harus belajar untuk hidup dengan iman. Dan bergantung kepada Allah. Daripada bergantung atau tergantung kepada kepastian akal manusia. Saudara, ini penting sekali. Karena saudara, saat kita sedang mengalami krisis, saat kita sedang mengalami kesusahan, saat kita semuanya saudara sedang menjalani saudara pandemik ini. Saudara, krisis itu bukan hanya memperlihatkan kepada kita celah-celah karakter yang kita semua harus perbaiki. Tetapi saudara ketahuilah sesuatu yang sangat penting juga. Krisis itu juga memperjelas iman kita. Atau krisis itu memperjelas kepada kita. Ketergantungan kita itu kepada apa atau siapa. Dan saudara, di saat-saat kita sedang menjalani krisis, ya, iman kita yang sebenarnya itu akan muncul. Apakah kita tergantung dengan uang atau kita tergantung dengan Jehovah Jireh? Apakah kita tergantung dengan kepastian, dengan akal manusia, atau kita tergantung dengan iman dan kita bersandar kepada Tuhan? Dan saudara, karena Tuhan ingin membawa mereka ke tanah perjanjian, ya, di mana di dalam tanah perjanjian, ya, mereka itu akan hidup sebagai umatnya. Saudara tahu nggak? Kriteria utama untuk hidup sebagai umatnya adalah apa saudara? Adalah learn to live by faith and not by works. Saudara, selama ini bangsa Israel itu tergantung dengan pekerjaan. Tergantung dengan kekuatan manusia. Tergantung dengan kepintaran manusia. Tergantung dengan segala hal yang manusia saudara bisa buat dan pastikan. Apa yang manusia saudara bisa pikirkan untuk membawa kepastian, untuk membawa perasaan aman, itulah yang mereka pegang. Tetapi saudara, di saat pandemi COVID-19 seperti ini, di mana saudara tidak ada satu orang pun yang belum pernah mengalaminya. Dan oleh sebab itu saudara tidak bisa memberikan kepada kita sebuah kepastian. Kapan vaksinnya akan keluar, kapan kita semua akan keluar dari pandemik ini, apa yang akan terjadi dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dengan karir kita, dengan kehidupan kita semuanya. Karena tidak ada kepastian. Banyak orang Kristen akhirnya mundur dari iman. Banyak orang Kristen akhirnya lepas iman mereka. Tidak lagi percaya dengan kebaikan Tuhan. Tidak lagi percaya dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi saudara, jikalau kita ingin hidup sebagai umatnya, hidup di dalam kebebasan di dalam Tuhan, we need to learn to live by faith and not by works. Dan saudara, ini yang Tuhan dengan sengaja ya membawa bangsa Israel untuk menghadapi krisis mereka yang pertama. Karena hanya sewaktu mereka menghadapi krisis, ini adalah medan di mana saudara mereka akan terlatih imannya untuk belajar hidup. Learn to live by faith and not by works. Di mana mereka harus belajar to be dependent on God and not independent from God. Saudara,
Dan saudara, selama ini yang Tuhan saudara sedang ajarkan bangsa Israel. Dan sama juga dengan kita semuanya sebagai umatnya. Tuhan senantiasa sedang memperkuat iman kita. Tuhan senantiasa sedang mengajarkan kita supaya iman kita terlatih untuk bisa hidup. To learn to live by faith and not by works. To learn to live by faith and not by certainty. Saya baru-baru ini saudara baca saudara satu Instagram post yang Andy Stanley saudara tuliskan. Dia berkata demikian, don't make certainty your idol. Jangan sampai saudara kepastian itu menggantikan Tuhan. Di mana bangsa Israel saudara ya di Mesir semuanya teratur. Semuanya berjalan dengan pasti. Semuanya terkendali. Semuanya memberikan mereka perasaan aman dan kepastian. Tetapi tanpa mereka sadar, semuanya ini justru membudakkan mereka. Jadi kita akan ketagihan dengan kepastian. Dan saudara kita seakan-akan menjadi budak daripada kepastian. Dan jikalau tidak ada kepastian, kita akan merasa resah. Kita akan merasa gelisah. Kita tidak tahu, kita tidak berkutik. Iman kita akhirnya jatuh. Dan akhirnya saudara, kita sama sekali saudara terlantar. Dan seperti bangsa Israel, merasa saudara hilang atau feeling lost. Right? Mengelilingi padang gurun. Jangan seperti itu saudara. Kita harus belajar Indonesian Service. Saya ingin membangun a strong Indonesian community in City Harvest Church. Dan satu hal yang kita harus saudara latih adalah iman yang kuat. Dan iman yang kuat perlu dilatih. Di mana saudara kita menghadapi ketidakpastian. Tetapi kita tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Karena dialah yang pasti akan membawa kita keluar dari segala krisis-krisis kita. Siapa bisa berkata amin? Dimanapun kalian berada, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Atau tuliskan amin di chat group kita di YouTube. Saudara, mari kita lihat satu lagi contoh. Dan pelajaran ya yang Tuhan ya berikan kepada bangsa Israel untuk melatih iman mereka. Ingat saudara, right? Freedom does not mean independent from God. True freedom is found in your dependence on God. Jadi kita selalu saudara harus dilatih untuk selalu bersandar. Selalu saudara untuk bersandar kepada Tuhan. Right? Untuk tergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Walaupun tidak ada kepastian. Walaupun kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Nah saudara, kita lihat saudara. Satu lagi contoh. Dan pelajaran di Keluaran pasal 24. Mari kita baca saudara. Ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Saudara, Musa tinggal di atas gunung, ya. Alkitab berkata, dan jikalau kita baca Alkitab, Musa tinggal di atas gunung selama 6 pasal lamanya. Saudara bisa baca dari pasal 24 dan saudara dia tinggal di atas gunung sampai ke pasal yang ke-30. Berarti 6 pasal saudara lamanya. Dan saudara di atas gunung. Tuhan itu sedang download dari cloud drive-nya ya. Sedang memberikan kepadanya instruksi dan arahan untuk bangsa Israel. Dan ini penting. Untuk bagaimana hidup sebagai bangsa yang bebas. Saudara, dan kita tahu salah satu hal yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat Musa adalah 10 perintah Allah, the 10 commandments. Berarti saudara, the 10 perintah Allah ini, the 10 commandments, diberikan kepada bangsa Israel, ya, bukan untuk membatasi kebebasan mereka. Melainkan untuk menunjukkan kepada mereka nilai kebebasan mereka. Saudara, ini penting sekali. Karena saudara, jikalau kita melihat perintah-perintah Allah atau firman-firman Allah sebagai batasan, sebagai pengikat, ya, di mana kita tidak berkutik
terhimpit untuk menikmati hidup, untuk menikmati kebebasan di dalam hidup ini, saudara, saudara salah. Justru sebaliknya, perintah Allah, firman Allah, itu bukan untuk membatasi kebebasan kita. Tetapi justru untuk menekankan kepada kita nilai kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Haleluya. Oleh sebab itu, kita harus, saudara, dengan giat ya untuk taat. Bukan karena kita harus taat. Kita taat karena kita tahu bahwa ini adalah nilai yang benar yang akan menjaga kebebasan kita. Dan kita tahu sewaktu seseorang atau orang Kristen berbuat dosa, right, melanggar perintah Allah, apa yang akan terjadi? Mereka akan masuk ke dalam ikatan iblis. Apakah itu kebebasan? Ya, mereka bisa merasakan kenikmatan barangkali, tetapi kenikmatan itu hanya sementara saja sifatnya. Ujung-ujungnya kita akan merasa terikat. Dan lama demi lama, saudara, kita akan merasa diperbudakkan oleh dosa. Tetapi Tuhan hari ini, saudara, ingin menguatkan kita semuanya. He has come to set you free from every bondages in Jesus' name. Haleluya. Tetapi, saudara, karena bangsa Israel, enggak terbiasa untuk ditinggal diam sekian lamanya. Saudara, sekali lagi, berapa lama Musa tinggal di atas gunung? Selama 6 pasal, 40 hari dan 40 malam. Dan selama ini, saudara, bangsa Israel itu disuruh tunggu di bawah untuk menunggu Musa untuk kembali lagi kepada mereka. Nah, pada waktu bangsa Israel menunggu dan tidak melihat aktivitas apapun. Mereka tidak bisa melihat aktivitas, mereka juga tidak ada satu isyarat ya di mana Musa akan kembali lagi. Musa juga nggak bisa WhatsApp, di WhatsAppin juga nggak dijawab, ya, right? Nggak ada WiFi lagi, ya, dikirim WhatsApp terus, didiemin aja. Akhirnya, saudara, mereka mulai resah, mereka mulai gusar. Saudara, lama demi lama mereka, saudara, merasa bosan. Dan kebosanan itu untuk menunggu mulai terasa sulit ditahan. Saudara, kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan tindakan-tindakan yang selalu membuahkan hasil. Selama ini mereka ini belum belajar untuk belajar menunggu. Apalagi orang Indonesia disuruh tunggu boro-boro. Ini aja, saudara lagi dengar firman Tuhan lewat YouTube. Saudara udah lihat ujung akhirnya, kapan ini akan selesai. Oh, saudara, manusia, bangsa Israel selama ini di Mesir, right, itu tidak terbiasa ya dengan belajar menunggu. Tidak terbiasa untuk disuruh tunggu. Tidak terbiasa dengan keheningan. Di mana tidak ada aktivitas apa-apa. Yang mereka terbiasa adalah tindakan-tindakan yang selalu membuahkan hasil. Yang selalu membawa kepastian. Yang selalu, saudara, membawa perasaan aman. Jikalau tidak merasa aman, lakukan sesuatu supaya bisa merasa aman. Jikalau kita tidak merasa ada kepastian, lakukan sesuatu supaya kita bisa merasakan aman. Mereka tidak terbiasa dengan menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan sampai Dia muncul untuk memberikan kita hasil. Yang mereka selama ini sudah terbiasa adalah bertindak untuk keluarkan hasil. Mereka tidak terbiasa untuk menunggu Tuhan untuk muncul, untuk memberikan kita hasil. Saudara, sama dengan kita saat kita semuanya menghadapi krisis. Ya, kita semuanya, saudara, ingin melakukan sesuatu atau tindakan yang menjaminkan hasil. Dan saudara, jikalau kita tidak bisa melihat keuntungan daripada aktivitas-aktivitas kita, kita langsung, right, menggrubisnya sebagai, ini mah buang-buang waktu. Ini mah tidak layak untuk perhatian kita. Pastor Aris, right, ngapain saya buang-buang waktu untuk mendengar firman hari ini? Ini membuang-buang waktu. Apakah mendengar firman Tuhan akan mengakibatkan COVID-19 akan hilang?
Jikalau Pastor Aris kamu tidak bisa menjaminkan ini, ngapain gue nonton? Ngapain gue dengar firman Tuhan dari kamu? Saudara, mereka ini tidak mengerti. Bahwa sebelum kita dipenuhi oleh Tuhan, prinsipnya adalah kita terlebih dahulu harus dikosongi. Jadi saudara, aktivitas penunggu ini yang Tuhan dengan sengaja biarkan bangsa Israel untuk experience, ada satu tujuan, yaitu apa? Tujuannya untuk mengosongkan kita. Mengkosongkan kita. Mengkosongkan kita dari segala terburu-buru, mengosongkan kita dari segala ego kita, mengosongkan kita dari segala ketergantungan kita kepada benda-benda berhala, patung-patung berhala, mengosongkan kita dari ketergantungan kita kepada kepastian, kepada kekuatan manusia, kepada kekuatan kita sendiri, kepada uang. Saudara, ego kita. Right? Semuanya ini harus terlebih dahulu dikosongkan. Karena prinsipnya adalah jikalau kamu ingin diisi oleh Tuhan, terlebih dahulu kita harus dikosongkan oleh Tuhan. Dan saudara, aktivitas menunggu ini, aktivitas di mana kita melihat di lingkungan kita, tidak ada aktivitas. Tidak ada yang kita rasakan adalah hanya keheningan. Saudara, ini akan membuat kita merasa bosan. Dan kita akan merasa, waduh, apakah kita sedang membuang-buang waktu? Oh saudara, justru sebaliknya. Ini adalah cara Tuhan untuk mengosongkan kita dari segala ketergantungan kita kepada manusia dan kepada akal budi kita semuanya. Di mana kita sewaktu sudah pasrah dan akhirnya saudara kita berkata, Tuhan, gue tidak tahu lagi mau ngapain. Tetapi hari ini saya ingin berserah dan saya ingin bersandar kepada Engkau. Pada saat itulah Tuhan akan berfirman kepada saudara, kamu sudah siap untuk diisi oleh Allah. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saudara, pada saat mereka sudah tidak sabar, pada saat saudara mereka sudah merasa gatel ya, mereka mulai berontak. Dan ini akan terjadi. Jikalau kita tidak terbiasa ya untuk menunggu waktunya Tuhan, kita akan mulai berontak. Dan pada saat kita berontak, kita akan menuntut ya. Bangsa Israel mulai berontak dan mereka mulai menuntut Harun. Gak ada Musa, cari Harun. Untuk melakukan sesuatu. Nah saudara, ini saudara yang kita selalu melihat, yang kita selalu lihat ya di lingkungan-lingkungan kita atau di setiap gereja. Banyak orang Kristen saudara pindah-pindah gereja. Karena kenapa? Mereka pikir ke gereja ini mereka akhirnya akan keluar dari krisis mereka. Tapi sudah sekian lama menunggu, mereka saudara tidak sabar menunggu. Dan akhirnya mereka cari lagi saudara gereja yang lain yang mampu saudara melakukan sesuatu untuk mereka untuk membawa mereka keluar dari krisis. Tapi saudara kita lupa, yang membawa kita keluar dari krisis itu bukanlah seorang manusia, tetapi adalah Tuhan. Dan di sini apa yang terjadi? Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai ayat kedua. Kita baca. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-gundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumi Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Saudara, mereka mulai menuntut. Mereka menuntut Harun. Untuk apa saudara? Untuk membuatkan sebuah Tuhan, sebuah dewa. Yang selama ini mereka terbiasa. Mereka bisa lihat, mereka bisa pegang. Dan saudara, dewa-dewa di Mesir, mereka semuanya bisa atur. Saudara, ini saudara yang kita harus belajar hindari. Jikalau kita belum juga saudara melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara di antara kesegangan kita, kebosanan kita
kita berontak. Dan kita menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan jikalau tidak ada orang yang mampu, right, mencukupi permintaan kita, kita akan keluar, kita akan berontak. Kita akan cari seorang Harun. Dan saudara, banyak ya hamba-hamba Tuhan yang rela untuk menjadi Harun. Di mana saudara, mereka saudara ingin seorang manusia yang bisa membuatkan sesuatu. Yang bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Dan mereka memaksa Harun untuk membuatkan kepada mereka satu dewa. Satu dewa yang mereka bisa pegang. Satu dewa yang mereka bisa rasakan. Dan dewa yang mereka bisa taruh dimanapun yang mereka suka. Intinya seorang dewa, sebuah dewa yang mereka bisa kontrol. Saudara, kita pikir ini adalah kebebasan. Tetapi justru sebaliknya, ini akan membudakkan kita semuanya. Sayangnya, Harun ikut-ikutan dan mengikuti permintaan mereka. Saudara, saat itulah Harun berhenti sebagai gembala dan berubah menjadi komplotan. Saya di Indonesian Service City Harvest Church, saya ingin membangun sebuah jemaat, komunitas yang kuat, di mana imannya saudara, itu saudara tergantung kepada Tuhan daripada kekuatan manusia. Dan saudara, di saat kita sedang menjalani krisis bersama-sama ini saudara, Tuhan sedang melatih iman kita. Dan saya tidak ingin menjadi seorang seperti Harun, di mana seharusnya saya adalah gembala bagi saudara, yaitu saudara untuk mengingatkan kepada saudara. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan sampai saya akhirnya terpaksa. Dan kita juga akhirnya ikut-ikutan. Yang seharusnya menjadi gembala bagi saudara. Tapi akhirnya menjadi komplotan bersama-sama dengan kita. Saudara, banyak yang seperti ini imannya saudara. Saat kita alami krisis, kita ingin pergi ke gereja yang bisa secara instan menyelesaikan masalah kita. Yang mana nih gereja yang paling mujizatnya? Dimana begitu saya langsung nonton YouTube, mujizat terjadi. Saya langsung keluar dari masalah. Saya langsung keluar dari krisis kita. Saudara, jangan sampai kita tertipu. Yang tadinya seharusnya mujizat, ternyata adalah muslihat. Muslihatnya iblis. Dan saudara, kita tidak mau tertanam. Kita tidak mau menunggu. Menunggu Tuhan bekerja di kehidupan kita. Sampai kita keluar dari masalah. Yang kita mau adalah apa saudara? Instant breakthrough. Indomie. Yang kita mau adalah pop mie saudara. Kita nggak mau bakmi keriting. Kita nggak mau saudara. Bakmi di Tanjung Duren. Bakmi Aloy. Kita nggak mau. Yang kita mau adalah pop mie. Saudara, tetapi justru yang membawa kita gizi itu adalah bakmi. Ya. Yang ada di Tanjung Duren bukannya pop mie saudara. Instant noodle gak bakalan kasih kita nutrisi atau gizi yang baik. Ya, sama juga dengan kita saudara. Hal-hal yang kita ingin dapati secara instan itu tidak akan membawa kekuatan untuk kehidupan rohani kita. Tapi justru sebaliknya, ya, hal yang memerlukan waktu dan menunggu, hal yang memerlukan iman untuk terus berserah kepada Tuhan dan gigih dan tidak gampang menyerah, itulah yang akan membawa kita kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang penuh dengan iman dan percaya kepada Tuhan senantiasa. Haleluya. Saudara, people are always looking for someone or some church who can offer a religion with only rewards. A religion that has no waiting, no emptiness. Kita tidak mau berpartisipasi di dalam kehidupan iman bersama Tuhan. Di mana kita harus belajar menunggu. Dibimbing setiap langkah-langkah kita ke depan. Oh, bagi kita ini susah. Nah ini gak enak. Tetapi saudara, ini perlu untuk pertumbuhan iman kita. Sebagai bangsa yang bebas. Karena kenapa? Karena freedom
does not mean independence from God. It is true freedom is found in your dependence of God. Di mana kita harus belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara, di Mesir, memang mereka bisa bergantung kepada kepastian manusia. But the problem is, tanpa sadar, such a religion will enslave us. Memundurkan kita kepada sistem agamawi yang akhirnya akan membudakkan kita. Di mana Tuhan hanyalah sebuah benda berhala. Sebuah patung yang kita bisa pegang, kita bisa lihat, dan kita bisa atur. Saudara, dengan ini saya akan selesai. Jemaat dan teman-teman Indonesian Service, mari kita awali ibadah kita ini dengan satu ketekatan. Kita tekad untuk apa saudara? Semuanya bertumbuh menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan. Sekaligus iman kita. Pada saat kita semua sedang menghadapi tantangan hari ini. Pada saat kita belum mendengar suara Tuhan. Belum melihat jalan keluar di depan. Indonesian Service, jangan putus asa. Jangan hilang pengharapanmu. Belajar untuk menunggu. Untuk tidak tergesa-gesa. Dan gampang bosen. Jangan sampai ngambek dan menuntut Tuhan. Atau paksa Pastor Aris untuk melakukan sesuatu. Pastor Aris, kalau enggak gue pergi dari gereja ini loh. Gue pergi ke tempat lain. Jangan saudara. Belajar untuk tetap tertanam. Tetap percaya. Tetap bergantung kepada Allah. Kalian yang udah sukses. Jangan gantikan Tuhan sebagai sebuah gantungan dekorasi saja. Tetapi tetap bergantung kepada Tuhan di setiap kehidupanmu. Mari saudara, kita mulai musim yang baru ini di Indonesian Service dengan hati dan iman yang baru. Berserah dan terus bersandar kepada Tuhan. Dan itu adalah pesan hari kemerdekaan saya kepada Anda. True freedom can only be found in your dependence on God. Dan jikalau saudara percaya hari ini, mari kita katakan amin dan beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mari kita semua tunduk dalam doa. Sewaktu kita mengakhiri ibadah raya kita ini. Dan mempersiapkan hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan di waktu persembahan. Dan hari ini saudara, mari kita kembali lagi kepada mesbahnya Tuhan. Dan kita berserah. Barangkali ada di antara saudara hari ini yang sedang menghadapi krisis. Yang sedang menghadapi ketidakpastian. Dan saudara merasa resah. Saudara merasa gusar. Saudara merasa iman saudara sudah tidak bisa ditahan lagi. Oh saudara, jangan putus asa. Hari ini saya berdoa supaya anugerah Tuhan menyertai saudara. Memberikan saudara kekuatan baru. Pengharapan yang baru. Supaya saudara tidak putus asa. Dan saudara tetap percaya. Dan tetap bergantung kepada kebaikan Tuhan. Jikalau itu adalah saudara, saya akan doakan untuk saudara hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah hari ini firman Tuhan bukan hanya sekedar membawa Tuhan satu informasi yang baik, tetapi membawa pewahyuan di mana Tuhan akan membawa perubahan dan transformasi di dalam kehidupan iman kita masing-masing. Bagi mereka Tuhan yang hari ini Tuhan sedang di dalam kesusahan dan sedang bergantung kepada akal manusia, kekuatan manusia. Hari ini Tuhan, biarlah mereka berganti iman mereka, hati mereka untuk tergantung kepada Anda. Saya berdoa Tuhan supaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus memberikan mereka kekuatan baru. Dan saya percaya Tuhan hari ini Engkau akan datang dan campur tangan-Mu akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, sementara ini sewaktu kita sedang menunggu, berikanlah kami kekuatan baru, pengharapan yang baru. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita semuanya akan menjadi kuat dan akan keluar dari pandemik ini penuh dengan iman dan penuh lagi dengan berkat. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Indonesian Service, terima kasih atas hari ini. Jangan lock off dulu, right? Saat ini kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberi persembahan yang terbaik dengan iman. Terima kasih
atas perhatian saudara hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa bulan depan. God bless you. Shalom saudara-saudara, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda semua secara online di City Harvest Indonesian Service. Pas sekali momennya di Hari Kemerdekaan Indonesia ini kita bisa mengadakan Indonesian Service lagi setelah sempat vakum beberapa saat. Ayat persembahan hari ini saya ambil dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 16 dan pas sekali dengan firman Tuhan yang tadi Anda dengar dari Pastor Aris. Saya bacakan di ayat ke-13 dikatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Latar belakang dari ayat ini adalah keadaan di saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari perbudakan di Mesir, saudara. Mereka dikejar oleh tentara Mesir hingga posisi mereka terdesak di Laut Merah. Jadi di depan bangsa Israel saat itu adalah Laut Merah dan di belakang mereka ada bala tentara Mesir yang mengejar. Bangsa Israel saat itu menjadi sangat panik dan mulai menyalahkan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka merasa lebih baik hidup sebagai budak di Mesir daripada mati gak jelas di padang gurun. Namun dengan iman Musa menenangkan bangsa Israel dengan berkata bahwa Tuhan yang akan berperang dan mereka cuma perlu diam saja. Kemudian di ayat ke-15 kita melihat saudara bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya bangsa Israel berangkat dan supaya Musa mengelurkan tongkatnya untuk membelah Laut Merah. Ini seperti paradoks saudara. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka cuma perlu diam saja karena Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Tapi di ayat selanjutnya Tuhan minta bangsa Israel untuk berangkat menyeberangi Laut Merah. Sebenarnya tidak, saudara. Ini bukan paradoks. Karena diam di sini melambangkan iman, sedangkan berangkat melambangkan ketaatan. Di sini kita bisa melihat bahwa proses mukjizat itu terjadi di mana bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah bukan hanya melibatkan iman saja, melainkan juga ketaatan. Mungkin banyak dari kita dalam masa pandemi COVID-19 ini mengalami himpitan seperti bangsa Israel saat itu. Di depan kita seakan-akan adanya cuma Laut Merah. Kita tidak bisa melihat jalan keluar. Keadaan benar-benar di luar kontrol dan kita seakan-akan habis akal. Tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Sedangkan di belakang kita, saudara, mungkin ada masalah yang mengejar-ngejar. Mungkin itu kreditor, mungkin itu masalah kesehatan, atau masalah relationship. Tapi saudara, saya percaya saat ini Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya untuk sekali lagi menguatkan iman kita kepada Dia. Percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyatakan mukjizatnya di saat kita diam dalam iman dan tidak bersungut-sungut dalam kepanikan. Dan saat ini saya ingin mengundang saudara sekalian untuk bergerak dalam ketaatan dalam hal memberi untuk Tuhan. Mari saudara, kita masing-masing bertanya kepada Tuhan berapa jumlah yang harus kita beri dan mari kita memberi dalam iman dan ketaatan. Jangan biarkan iblis menggunakan situasi saat ini untuk mengintimidasi kita sehingga kita tidak berani lagi untuk melakukan apapun untuk kerajaan Tuhan.
Justru saudara, saat ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, untuk menyaksikan Laut Merah dibelah di depan mata kita, yaitu saat saudara dan saya tetap melangkah dalam iman dan ketaatan. Amin saudara, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh memberikan lagi yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk tetap taat dan setia di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi ini Tuhan, dan berkatilah persembahan ini. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara. Untuk memberi persembahan dan perpuluhan, Anda bisa memberi lewat platform PayNow atau Paylah, dan cukup men-scan QR Code atau ketik nomor UIN kami yang ada di layar Anda. Jikalau Anda ingin memberi lewat kartu kredit, kunjungilah di website kami di bagian donasi chc.org.sg/donation, dan silahkan ikuti instruksi yang tertera di sana. Terima kasih saudara untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan sampai jumpa lagi di kebaktian City Harvest Indonesia bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dalam segala hal dan selalu tetap sehat. Amin.